Terus saya sempat baca juga tweetnya Darin. Emang sebenarnya si lagu Bertaruh Pada Api itu tentang tentang galau kan? Tentang DLP galau antara memilih antara dua ini? Atau tentang apa yang lainnya? Sebetulnya terkait pilihan tapi terkait keadaan. Jadi si lagunya tuh kan emang dari awal sampai akhir kan ngomongin cinta ya, ngomongin gimana orang berjuang terus berjuangnya tetap demi cinta. Terus ini aku jelasin di Vice waktu itu yang mana Dongker tuh gak punya kemampuan buat nyeritain cerita yang spesifik kayak misalnya. Coba lebih dalam lagi daripada Vice ya biar lebih bagus. Eksklusif. Kalau misalnya RK tuh punya lagu yang nyeritain apa? Yang di Bubur Terbangan yang nyeritain pembunuhan udara. Munir. Atau 3 pagi itu yang nyeritain peristiwa 65 atau yang kayak gitu tuh kami nggak, atau malah Melby yang bioskop pisau lipat. Kami tuh nggak punya kepekaan buat nyeritain hal sedetail itu. Makanya itu kami tuh nyeritain pengalaman pribadi kayak misalnya Arno patah hati atau yang kelaparan atau apa gitu diceritain dengan lebih umum. Satunya tuh Bertaruh Pada Api tuh nyeritain gimana pandangan saya dan saya sama Ayah saya tuh deket banget emang. Sama siapa? Saya sama Ayah tuh deket banget. Deket bangetnya tuh ya kayak apa ya istilahnya? Teman berdebat, teman berpergian gitu lah. Yang sampai akhirnya tuh saya tuh menerima asumsi, menerima pemikiran kalau dari ayah saya tuh dunia tuh nggak akan baik. Kamu nggak bisa selamat di dunia tuh kalau nggak menguasai atau jadi raja di sesuatu keadaan. Dan keadaan kita sekarang kan rajanya tuh adalah penguasa di suatu sistem kan. Adalah negara. Itu saya mikir kalau harus kayak gitu berarti nggak akan ada orang yang selamat kan. Makanya saya akhirnya ikut turut menyalahkan negara dan agama. Oh, makanya di lirik yang baris terakhirnya tanpa negara tanpa agama. Cuma karena pemikiran saya dan ayah saya itu tadi tuh nggak mungkin terwujud. Karena saya dan ayah saya itu kan cuma satu entitas kecil di sebuah negara yang mencoba untuk meraih kekuasaan kan. Gak akan tetap bisa mengalahkan negaranya, makanya akhirnya dituangkan ke sebuah lagu. Iya. Tapi ya benar ya, yang banyak di quote tuh yang lirik terakhir itu. Datang hari tanpa batas, tanpa negara, tanpa agama, yang akhirnya banyak akhirnya di narko tuh langsung di drive itu ke sana nih. Pada akhirnya kan sebuah lirik itu kan jadinya bisa jadi multi tafsir kan. Iya benar, apalagi kalau di quote cuma 2 baris atau satu baris doang gitu kan. Kayak lagunya siapa? Nggak ada sih, banyak juga sih. Banyak. Ya kalau yang diambil satu baris doang kan bisa jadi kemana-mana. Maksudnya kan apa? Orangnya baju mana Jopor Cowboy? Anjing nekromantion disebut Jopor Cowboy. Kan orang tuh nangkapnya beda-beda ya. Jadi lupa ya. Gini. Ya itu maksudnya ada yang anak-anak apa? Nangkapnya itu sebuah paham anarki atau apalah gitu. Liriknya tentang itu. Apakah sebelumnya memang ada campaign tertentu gitu si Delphi itu ngebahas ke sana gitu karena banyak yang nangkepnya ke sana kan benar. Orang-orang jadi kecewa yang riding the wave dan lain-lain gitu kan. Tapi kalau masalah multi tafsir emang nggak bisa dihindari sih. Iya benar. Ada orang yang ancam nyawa saya lewat itu terus dilaporin. Kalau udah sebanyak ini tuh bentuknya tuh udah fenomena gitu udah. Udah jadi masalahnya tuh bukan di satu orang lagi tapi keadaan ini kan. Jadi saya nggak bisa nyalain satu orang atau emang nggak mau sih. Tapi kalau terkait kampanyenya Dongker tuh bentuknya kan ada 4 orang terus kampanyenya kan dari keempatnya. Kayak salah satunya tuh caption deh. Caption Dongker tuh kan tai banget ya. Iya. Arno. Oke. Enggak pernah ini maksudnya kita tuh enggak pernah apa ya? Menjurus ke kita mengkampanyekan ini. Kita tuh cuma pengen menebar kebaikan sebanyak-banyaknya dan membuat musik tuh bukan hal yang dipusingin. Makanya kalau Arno bikin caption tuh enggak pernah yang apa ya istilahnya? Naik apa nge-confirm ke grup. Oke enggak? Pasti bilang oke anak-anak. Pasti bilang oke, dan kalaupun lagu juga gitu yang penting lu nggak ada kejahatan atau merugikan orang. Iya. Soalnya kalau ngomongin paham anarkisme itu kan nggak tahu sih, kalau saya tuh bakal baca buku anarkisme itu cuma satu sebenarnya. Anarkisme anarkisme cuma itu doang. Sisanya tuh cuma bacaan ringan lah. Nah itu tuh kalau saya pribadi tuh ngaminin gimana kalau akhirnya nggak ada negara atau agama tuh kan, kalau di agama kan pada mahsyar ya. Udah nggak ada siapa-siapa atau enggak. Kalau dicita-citakan di dunia nyata tuh menurut saya tuh semua orang tuh harus punya cinta yang sama. Karena 1000 orang hidup, 1000 orang itu punya kekuatan yang sama buat mewujudkan cintanya gitu. Kalau ada satu orang aja yang cintanya nggak sama, pasti nggak bisa terwujud si negara sama agama ini. Makanya waktu kemarin orang-orang bilang saya nggak berhak untuk mencita-citakannya, tapi mereka berhak dengan memberi kebencian ke saya tuh jadi aneh. Menurut saya tuh aneh gitu. Malah
bikin saya makin sedih aja sih. Iya. Oh iya sih. Tapi sebenarnya part tersedih, part yang paling bikin drop tuh tadi teman-teman ya, maksudnya teman-teman yang dianggap dekat, yang LP kenal dekat, anggap dekat, ternyata pas ada gitu malah ikut, ya nggak confirm dulu atau apa gitu. Tapi kalau yang kayak gitu nggak ada yang deket sih sebenarnya. Oh nggak ada. Deket. Oh. Saya tuh cuma kenal doang. Ngerasa di tim dunia aja. Maksudnya ini kan pertama kali ya saya digituin orang sebanyak itu. Kalau cuma diajak 20 orang biasalah. Ini mah 100 orang oke lah. Kalau sebanyak ini mah siapa yang kuat aja. Iya benar. Jadi nangis saya tuh waktu ada yang ngasih semangat Mas, bukan karena aduh dunia gini amat gak gitu yang. Oke. Jadi terharu ya jadinya ya. Terharu ya kayak misalnya ada Reno ngasih semangat tuh jadi wah anjing ternyata masih ada nih orang sebaik ini yang ada di dekat saya. Iya. Bangun-bangun bilang ngechat apa gitu masih nangis. Nangisnya tuh gara-gara bilang ngechat. Oke. Sebenarnya saya juga ngechat cuman enggak kirim send. Pengen ke film Butut. Saya juga ngechat Mas Ariha. Gimana Mas? Aman? Saya mau ngechat tapi enggak kenal. Diundur dulu Mas kayaknya oke. Iya sih benar. Tapi benar loh, maksudnya saya pas lagi ini pribadi ya, maksudnya pas itu rame itu viral gitu. Saya pribadi sih mempertanyakan apa sih yang merugikan orang-orang, kenapa sih orang pada emosi? Biasanya kan sama lah, maksudnya levelnya saya sama orang-orang kan kasarnya saya juga gak kenal kamu kan dulu. Belum kenal, cuman apa sih maksudnya kayak di Indonesia itu nggak ada yang nggak mungkin sih saat ini. Maksudnya, lu mau mengharapkan dari musik atau menjadi musisi pun pasti ada sampingan-sampingan tertentu kan untuk lu bertahan hidup atau gimana gitu. Ya emang cukup aneh juga sih si fenomena viral ini tuh emang mau nggak mau emang. Ya mungkin karena masyarakat Indonesia emang FOMO aja. Ya bisa jadi itu juga. Tapi kemarin itu nggak berapa lama kemarahan netizen itu sebenarnya? Hari sih. Sampai tanggal 3 tuh udah rada sepi. Tanggal 28 malam naik, tanggal 1 rame, tanggal 2 rame, tanggal 3 tuh udah sepi. Lumayan lah ombaknya nggak sebesar hari pertama. Iya. Soalnya cepat juga biasanya kan. Ketika seminggu kemudian gitu si Dongker nge-story itu banyak lah yang ngasih komen dukungan. Tapi saya sampai sekarang masih belum berani gitu. buka private akun pribadi saya. Oh iya. Tapi saya sempat cek ombak ngupload. Pos gak penting sih, pos komik gitu. Wah udah gak ada yang komen nih, aman nih. Terus komiknya apa dulu? One Piece? Bukan, ada Hungry Mary komedi. Oh iya. Tapi sempat ini nggak ke pribadi, ke WhatsApp pribadi gitu ada nggak orang-orang asing yang nggak dikenal? Waktu hari pertama saya Parno terus minta tolong Arno buat ngeganti kontak yang di Donker, jadi dihapus kan awalnya kontak saya. Dihapus. Tapi nggak ada berarti yang ke WhatsApp? Nggak ada ya? Iya, saya kasih kontak jadinya tuh. Gerung terus ya. Diganti Mas. Mas ini gini. Ngagerung wae. Mau di WhatsApp gitu juga nanya. Halo selamat malam Mas. Hasbi itu yang ngomong ya. Cari aman semua. Iya. Seru juga ya. Apalagi ini banyak lah. Banyak ini mah. Sabar ini sampai besok subuh libur ini, juga santai. Sampai sahur. Besok libur enggak ada yang kerja juga di sini mah. Iya. Pengangguran. Kita geser nih ke Greedy Dust. Apa itu? Saya juga lihat kan beberapa band ada yang saya cabut buat statement lah. Ada kan? Ada. Itu yang benar. Cabut beneran. Cabut beneran. Jadi gak enak. Enggak, tapi ceritain dia- aja, dia- biar orang tahu. Dia nge-post tapi sebelumnya udah nge-confirm dulu ke kamu enggak? Ya, jadi ada kebetulan band-band Greedy itu emang hubungan sama saya kan baik ya. Soalnya kan hubungannya mutualisme lah. Iya, Kayak betul. beberapa band lah. Saya menguntungkan jadi emang mereka ngechat saya, maksudnya semangat dan lain-lain tapi bilang gitu, saya bilang gitu. Itu tuh sebenarnya jadi momen yang aneh sih. Orang mau ngejek di Twitter tapi minta maaf dulu di WhatsApp. Itu rada aneh buat saya. Aneh. Oh, dia minta izin dulu. Ada yang minta izin dulu, banyak ada yang minta izin dulu tapi ya udah saya hargai lah. Mungkin dia butuh afirmasi sosial, afirmasi, Iya. sosial di lingkup sosial mereka sendiri. Terus tuh ada beberapa band tuh yang sebenarnya udah nggak punya urusan sama Greedy tapi bilang Cabut juga. cabut juga. Selain 2 band tadi yang saya maksud ya. Dua band tuh apa aja berarti? Enak mau nyebutin. Ya sebutin aja. Ada Limbo sama Kipitril waktu itu yang iya. mereka emang baik lah, maksudnya masih ngecat saya kan. Cuma ada 2 band lain yang saya tahu ya bilang keluar dan pindah ke record label lain padahal udah nggak pernah ada urusan sama saya. Oh, oke. Iya, ya kayak kata teman-teman tadi emang riding the wave-nya kayak gitu, tapi
ya udah deh, beberapa hari itu kayaknya orang-orang berlomba lebih hardcore dan lebih fun daripada DLP deh, tapi aku nggak peduli sih. Iya benar. Lebih baik begitu sih. Ya gitu sih, ya beneran, tapi hubungannya masih baik, jadi masih ada kemungkinan kerjasama selanjutnya. Iya benar. Ya gitu lah. Ini kejadian yang kayak DLP gini teh pasti bikin makin kuat sih sebenarnya ya. Kuat. Udah hampir setara Awkarin ini. Dulu zaman Awkarin kan. Kebayang sok anjir. Lucunya tuh setelah itu tuh di interview sama Jakarta Post sama salah satu apa ya, selebgram yang dibully gara-gara child free. Oh yang itu. Siapa sih? Kayak ini. Iya betul. Asli? Iya. Emang dia di Indonesia bukan di Jerman ya? Kayaknya online deh dia. Oh, Oke. Terus saya tapi nggak interview bareng, interviewnya sendiri-sendiri. Judulnya online hell atau apa gitu. Kalau dia lebih parah katanya 2 bulan dia dibully. Kalau saya kan cuma 2 hari alhamdulillah. Iya. Kalau soal dia yang ngebulinya ibu-ibu dulu kayaknya itu kan. Iya. Mungkin lebih yang militan ya. Mungkin ya jadi lebih ke trigger pop gitu kayaknya. Jadi sih. Ya, itu jadi. Tapi di ini jadi samarin sih namanya. Nama saya jadi Denny Manusia Ikan. Denny Manusia Ikan. DMI berarti Denny Manusia Ikan ya. Itu maksudnya itu dia nggak semua orang bisa kuat menghadapi yang kayak gitu. Maksudnya kan ini, what doesn't kill you make you strong. stronger itu. Itu Guns quotesnya don't apa? kill people deh. Naon dari nyambung. Man behind the gun ya. Iya. Sok dulu bayangin Awkarin sok aji itu zaman saya tadi bully kan di ya maksudnya di awal-awal zaman-zaman dulu awal-awal lah dia Yang nangis-nangis teh. nangis-nangis. Masa sih nggak tahu? Masih tahu. Nggak ada internet. Ada lah yang dia kayak nangis-nangis baru putus gitu kan aja yang ngebulunya kan ada misalnya itu. Tapi naik jadi Ya mungkin nanti dari juga gitu jadi kan. selebgram lah. Siapin aja red card dari sekarang. Satu pos 12 juta gitu. Nah. Tapi yang follow saya tuh hari pertama langsung 1000 mas. Oh iya. Request tapi kan saya private. Oh. Pas bener-bener lah, baca. Kayaknya dia ini ya pengen kepo. Iya. Jadi sampai sekarang belum dibuka. Pengen lihat ini postingan pertama dia. Iya. Taunya foto jempol doang kan? Iya. Ada foto jemput sih. Oh, ya ada foto jempol sama jembut kan di postingan pertama. Oh. Iya. Jemput siapa? Tapi balik lagi si Balio itu sudah berapa lama sih berdiri di sana tuh? 2 hari. Baru 2 hari. Enggak, waktu kejadian 2 hari. Kan kejadian tuh hari Senin malam. Itu berarti Balionya baru naik hari itu? Enggak, hari Minggu. Kirain udah lama emang baru. Setelah itu diturunin. Enggak langsung sih seminggu. Oh, udah bayar buat sebulan kan Balio biasanya? Iya, kayaknya kurang tahu nih saya. Mayan ya. Tapi kalau ngeganti kan Oh iya sama itu ya. printingnya doang ya. Ganti Kirain aja. si Balionya udah ada berada di Berapa situ lama gitu. baru ada yang motoin nge-spill gitu enggak. Ya berarti mungkin emang karena masih baru jadi weh. kita nih. Enggak ngeband apa sih? Enggak ngeband maneh, Mas. Artinya enggak ngeband lagi ya, Mas. Oh. kirain aku tuh enggak ngeband mana itu bahasa Sunda tuh ngeband mana. Kirain gue itu sih beneran. Kirain enggak ngeband aja gitu. Oh, bagaimana itu bahasa? Oh, enggak ngeband lagi Mas gitu. Oh. Tapi tahu orang yang Dia itu orang pertama. siapa? Awalnya enggak tahu, enggak peduli sih, terus ternyata ada teman deket anak Surabaya tuh bilang, "Nih Bi orangnya ketemu nih Bi." Oh. Surabaya ternyata Mas. Akun anonim juga kan? Maksudnya akun-akun alter gitu. Iya kan? Ya kalau di Twitternya ya. Om, akun alter. Ini bukan akun, bukan kayak orang gitu. Hasbi Erlangga gitu. Iseng maksudnya. aja emang. Sama itu juga sebenarnya foto ini Mas. Dari adik. Ade di screenshot jadi ada Snapgram ada DLP itu. Oh, itu tuh Screenshot dari sama dia. Bukan dia foto di Blitar jadi gitu. Udah pasti ya tuh. Udah pasti itu. jadi Aku adanya bandingin. DLP moto. Di-upload di story. Capture sama dia di-upload. Oh. Dia bukan foto dia ternyata. Bukan dia yang lagi Bukan, jalan-jalan itu di Blitar foto berarti. dari Diva gitu, Snapgram Diva. Oh, iya. Oh, alah. Oh, kenapa? Ya udah tahu resikonya juga dari awal ya. Cepat atau lambat juga. Iya benar. Siapa tahu yang upload tar Anies Baswedan kan. Oh iya. sih. Makin kacau juga. Lagi kunjungan Anies Baswedan ke Makin. Blitar. Woi, Selfie kan. Selfie gitu. Wah, makin disikat. Iya. Tapi yang ngontek selain Doci tadi ada orang-orang figur-figur yang lain nggak yang nggak ini mah di luar itu gitu. Arian Aryan kontak juga. Ada yang ngontek juga. Ya, awalnya saya lagi chattingan perihal hal lain sih, terus dia ngebahas hal itu terus ngasih semangat gitu lah. Oke, iya. Ya Positif maksudnya kalau yang ngejapri mah pasti positif. Iya. Oh gitu. Malah yang Jabri itu yang positif ya. Iya. Kalau ngejapri nggak positif makanya saya muak deh. Iya Saya sih. pinjam duit gak, Bi? Anjing. Tapi ada nyelang status dulu. Tapi punten nyelang status dulu.
Kuduna aing sih tanya. Biar dia agak tertawa, goblok nih orang. Iya. Gimana tiba-tiba ke WhatsApp? Tiba-tiba paling ke WhatsApp dia, gimana nanti Kamis aman nggak? Oh aman mas. Kalau gocap ada dulu. Gocap Ada gocap. Alasannya tuh gini, ini uang di ATM mah bisa ketarik. Klasik. Goblok juga nih orang ini. Nggak ngasih semangat yang jam duit anjing gocap lagi sudah gocap. Anjir. Tanya lagi nggak? Ada dong. Sok. Banyak. Berarti ke depan ada rencana apa nih? Setelah Pertanyaannya itu anjing, itu mah udah ditaruh buat akhir anjing. Itu mah pertanyaannya ditaruh buat akhir anjing. ya enggak kan kita kan udah yang ngebahas yang kemarin udah nih. Sekarang rencananya Dongker ke depannya apa kan kita bisa bahas juga gitu. Siapa tahu kita bisa bantu juga. Iya. Oh bener-bener. Bener, bantu doa. Oh bener. Awalnya tuh 5 single kan. Single 45 tuh satu-satu akhirnya jadiin satu. Rencana awal Mei. Bentar. Berarti si reruntuhan itu nggak akan ada konser? Nah itu. Gimana? Konsernya jadi ini disatuin aja. Sama Jadi single kayak ketiga. nanti tuh bakal dirilis single dua single langsung di bulan depan ya. Mei. Nah, terus kita rayain konsernya sebelum ke album. Jadi kayak ya udah ngerayain 3 single mungkin. Ya atau konser aja lah gitu. Ya. Belum nemu sih formula konsernya apa nanti. Bakal ada. Bakal ada. Ada ya. Lihat ombak itu nanti kalau manggung ada apa nih? Ya ini juga masih tentatif sih keputusannya. Kalau misalnya manggung ada hal-hal yang tidak diinginkan ya. Soalnya tempe datang gitu. Langsung jadi mendoan. Ada mendoan Arca Manik man enak man. Ada nggak cengeknya? Sama mendoan tuh saus itunya sambal Kecap itu. kayak kecap gitu kan enak tuh. Ada nggak ya di Gojek jam segini? Udah dingin. Dingin. Ada itu ya, ada lepek teh. Tapi kayak masih ada sih. Iya sih enak sih. Coba cek. Jadi ngomongin mendoan anjing. Berarti persiapan album bakal rilis satu tahun ini. Tahun ini. Sejauh ini single-single yang kemarin dirilis itu bakal ada di album. Betul. Berarti udah berapa single sih yang keluar? Bertaruh pada Tiga api. ya. Bertaruh pada api, Penggal Sadar. Ntar sama runtuhan itu ya. Oh, udah tiga itu Sama bakal ada di album. single yang emang harusnya tadi jadi single keempat kami tuker. Jadi single ke yang sekarang dirilis tuh sebenarnya lagunya cocok nih kayaknya buat dikeluarin sama Dongker. Oh, sedih karena momen. Jadi awalnya tuh single ke-45 tuh yang kenceng lah yang ditukar ada lagu pelannya. Jadi semi akustik gitu. Tapi ngomongin single terakhir tuh apa ya? Yang Tuhan di Kota. itu ini ya ada anjing Tatsuro, bener gak sih? Tatsuro sama Sita. Si riff-riffnya tuh riff gitarnya. riff gitarnya tuh riff anjing city pop anjing ya mah. Ceng cet. Ya kan? Saya baru tadi kalau kata lu malah kayak Motorama. 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 Oh enggak tahu ya. City Pop ada. City pop. Pospang gitu. Pos Motorama Rusia ya. Cenget. Bukan lagu itu ya? Itulah pokoknya. Pas denger. Itu lagu itu tuh. Iya kan? Tapi lagu itu tentang apa sih sebenarnya? Belum diceritain juga, belum pernah nanya. Apa Tentang- runtuhan? Hah? Tentang pesimis apa Bi? Tentang pesimis sama ini sih. Apa ya? Kalau kata lapar pertamanya tuh kan kata pertamanya lapar tuh dari Zikri tuh. Yang itu yang kamu Zikri pernah curhat. Jadi Lapar, Zikri tuh kalau kalau di- kalau lapar dia tuh suka marah-marah. Oh, kayak Toro Margen, Dia cancel. Terus Toro Margen, kan? itu tuh waktu kuliah. Itu kan Toro Margen tuh nggak iklan apa? Hah? Lu rese kalau lapar kan jadi Toro Margen itu sih. Enggak pernah nonton TV doannya. Uka. Main ke rumahnya tuh ibunya cerita kalau Zikri tuh dulu sering marah. Kalau lapar. Belum sadar Zikri. Zikri sadar itu waktu udah kuliah. Ternyata saya sering marahnya tuh kalau lapar. Kalau dia marah aneh gitu. Jadi marah itu bukan marah. Bukan makan. Jadi gampang emosi gitu lah. Cranky lah ya. Hal kecilnya jadi cranky. Oh. Tercetuslah lapar. Tapi kalau ceritanya tuh ngomongin kalau aku sebagai presiden kan ngomongin tarik ulur agama kan. Terus jadi hampir sama kayak bertaruh pada api. Jadi gimana si ngelihat si hubungan agama masyarakat itu kadang-kadang pasti ada negatifnya kan? Iya. Makanya tetap ada kata ekstrimnya bersyukur ateis di kota yang bengis kan. Soalnya ya itu tadi kalau nanyain lagi sih fungsi agama itu kayak gimana. Tapi bukan berarti agama salah atau agama benar. Iya. Jadi si bentuk lagunya tuh memberi bayangan utopia Iya. yang sulit terjadi kepada pendengar Dongker. Oh, Kita oke. bersama. Iya. Bukan berarti Dongker ngasih solusi. Ya buat mikir bareng yuk gitu ya. Oh. Gue nggak ada sih Dongker yang ngasih solusi dari ada ya. awal EP 1 gitu. Gambaran sebenarnya gambaran. Semuanya jadi dilempar balik ke pendengar lagi berarti ya. Kebanyakan emang punya bahasa yang apa ya dimainin secara apa pengondisian namanya gitu. Wah, si liriknya tuh jadinya seperti ini kayak lagu Tuhan. Pasti kan orang banyak nangkapnya wah ini Tuhan
spiritual banget nih dari Tuhan gitu. Tapi sebenarnya mah ya rasa pesimis kami aja. Iya. Pesimis. Ya biasa umur 25 kan pesimis. QL sih, quarter life crisis. Tapi yang salah satu yang fenomenal lagi sebenarnya sebelum viralnya kemarin itu ya adalah kalian itu ngeblok mading yang di Jalan Ganesa. Oh itu viral ya? Bukan viral sih maksudnya. itu. Kan saya kantor di DU. Iya. Kalau makan tuh kan ke Perancis itu kan. Saya pernah cerita kan. Masa nggak tahu? Ada di Gelap Nyawang tuh kayak warteg tapi settingannya Padang Sunda gitu. Enak lah. Oh baru tahu. Pas lewat si anjing di blok anjing mading. Itu prosesnya gimana sih aku tuh? Itu sama Studio Pancaroba kan? Yang ngerjain si Studio Pancaroba. Iya. Oh, berarti kalian mah nggak ikut pas hari H. Pas dia nggak ikut. Dia yang blok. Tapi cuma ide ini blok yuk mading. Sebutannya mading lah sih tak? Yang papan pengumuman itu gitu. Itu dari Studio Pancaroba atau dari kalian? Oh. Jadi kayak tepat banget sih. Jadi kayak emang dibebasin kan si single tuh di brandingnya sama Studio Pancaroba. Terus mau ada apa ya namanya aksi lah ya. Emang identitasnya studio kan kadang emang ngevandal untuk sebuah narasi. Gitu. Nah si Dongkar tuh singlenya juga dimasukin ke situ. Dan kebetulan tepat banget gitu. Di dekat kampus ya? Iya. Emang kami tuh sering banget tiap hari lewat situ. Terus dia niris situ kadang nggak apa? Oh nggak di briefing. Masih dulu gitu. Oh kirain itu emang. Keren banget di situ. Di sini aja karena kita ITB gitu. Oh iya benar. Jadi sawet. Iya benar. Sama pinggir jalan orang itu jadi keren banget sih itu. Itu jago sih maksudnya kan sebenarnya tambal ban kan sama warung kan. Asli. Iya. Itu tuh tambal ban 24 jam dia kan. 24 jam sama sebelahnya tuh tempat tongkrong ini. Ojek online. Bukan. Apa? Oh. Itu biasanya transaksi di situ lah bisnis. Oh. Ya mungkin bukan bisnis siapa ya lebih ke pengorbansian. Ngobrol berbagi informasi Gosip-gosip sama masyarakat. masyarakat. Di situ tempatnya. Diselamatin Soalnya dulu saya Arno. Sapuin. Terus. Itu pernah dikasih tai itu tempat itu kan. Sama saya. Oh. sama saya. Gitu. Emang sengaja buang di situ? Iya. pagi-pagi no. Pagi-pagi kan pernah di situ berapa kali. Oh. Ya biar harum lah ini. Iya. Nandain. Arno mungkin nandain. Ada Gitu. kayak kucingnya berarti. I am here. Enggak lah, dibawa tainya. Enggak itu baunya gimana? Jangan pikir aja pakai enggak usah dipikir. Ngebungkusnya gimana? Baunya gimana itu? Kamu jadi langsung ke plastik gitu? Ya kan tinggal diambil pakai kresek. Oh diambil. Gimana? Sorry. Kamu juga pernah ada Di mana? teman dekat kamu dulu, Siapa? si Fabio. Oh ya itu mah beda. Itu mah kan jahil. Bukan si Fabio, si Miko. Iya. Ya itu mah dimasukin ke Itu mah tasnya. gokil-gokilan. Jadi si Miko. Miko vokalis. Oh enggak Bukan kembali ke yang si Fabio benar. Jadi kalau mau cari di YouTube videonya judulnya Tai dalam Kresek. Nah itu si Fabio sama Miko. Jadi si Fabio boker, masukin ke plastik, dimasukin ke tasnya si Miko gitu. Itu adalah cari aja di YouTube Tai dalam Kresek. Itu lumayan. Tapi ngomongin tentang Studio Pancaroba, hubungan kalian dengan Studio Pancaroba sekarang bagaimana setelah ada fenomena itu? Gimana tuh? Masa cerain lagi nih. Wah, enggak sih, aman sih. Aman ya? Karena emang sebelum jadi Studio Pancaroba emang kami udah kenal lah ya. Sama ini sih konflik Studio Pancaroba tuh Jadi- menurut saya masih objektif sih. Iya. Soalnya ngelihat konflik kemarin tuh sebagai sebuah wacana dan objektif gitu. Jadi Ya. nyerangnya tuh nggak ada kebencian yang teramat terlampau hebat ke saya gitu mas. Jadi masih bisa diterima sebagai sebuah diskursus gitu. menurut saya. Jadi obrolannya maju. Iya. Cukup. Oh jadi ada diskusi setelah itu. Iya jadi ada diskusi. Nggak yang Delphi anjing, ya Delphi anjing terus kenapa? Ya Delphi anjing nggak gitu. Iya. Nggak ada gitu. Jadi harus Kayak dia juga ngelihat sudut pandang lain juga, maksudnya bukan dari Delphi-nya atau dari apa dari tengahnya gitu kan. Tapi dia Jadi tetap nggak setuju. Dia tetap Iya, dia dia- setuju tetap. nggak setuju dia. Terus ini mumpung lah kita ngebahas juga rada mundur lah ya. Cover Tuhan di Runtuh Kota ini konsepnya apa? Ya, maksudnya kan ini frame beli di mana di Jonas. Itu sama kayak di Studio Pancaroba. Jadi kami tuh 3 single kemarin tuh ngelempar ke teman terdekat kami yang punya selera visual yang menurut kami cukup unik lah. Iya. Terus ya udah terserah. Filosofisnya dia kayaknya. Jadi kalau dari dia nggak ada ininya dek presentasinya gitu nggak ada berarti. Jadi kamu udah nerima aja jadi begini. Cuma kebetulan kalau yang Tuhan di Runtuh Kota ini tuh teman kami namanya Vida. Dia punya brand emas, brand ini lah. Perhiasan Jewelry. Ya. buat nikahan, Iya. mas kawin gitu. Namanya Medividi. Terus dia tuh waktu tahun lalu kami manggung di
Kandang Jurang acaranya Nosbor. Iya. Dia tuh ngasih hadiah ke Dongker kalung tersebut. Cuma waktu dipakai itu karena segitunya kegedean tuh gak enak. Terus sempat dipakai tapi Sempat dipakai, agak sakit banget. Gak enak. Terus kegedean kan akhirnya saya mikirin gimana. Terus saya bilang ke dia, Fit ini kalau dijadiin cover gimana? Terus akhirnya dia ngasih ide tersebut. Waktu kami foto band juga di 2020 ya. Iya. Itu semua kami Pakai pakai present dia cuma masih belum berhasil. Nggak ini nggak ke nggak kelihatan expose soalnya. juga. Oh, kelihatan. Akhirnya pakai idenya dari di sini ketemunya yang ketemu yang kelihatan lah. Iya, iya. visualnya gitu. Oh. Berarti bisa placement produk juga ya di cover single kalian ya? Bisa mau tas-tas. Ini Kasih Molotov. ada sponsor yang sebut nama. Maternal mungkin mau. Berarti bisa ya bener ya? Bisa. Ya karena itu di komen paling atasnya. Dapil Naden. Apaan? Dapil not dead. Oh. Aduh itu komennya. Tapi kalian nggak ngematiin komentar berarti ya? Nggak cuek aja ya? Awalnya dimatiin sama saya. Tapi sama Rino dan Armandani bilang jangan matiin. Jangan dimatiin. Oh, boleh juga nih pengen lihat lah. Jadi artefak juga kan. Iya. Komentarnya. Ya. Ini juga ada nih Akbar Hayani. Semangat buat Dongker All Crew serta Bang Delpi dan Bang Arno. Gue yakin abis ini Dongker melangkah lebih jauh. Masih, Mas Dia Akbar. fotografer itu. Oh iya gitu? Iya. Iya. Yang dipoto di ini pasar musik. Pasar musik. Biarlah ini jadi pilihan yang bijak serta tepat karena hidup di dua sisi tidak mudah. Mungkin saja paradoks kehidupan dalam lagu Dongker dituangkan dari apa yang dirasakan oleh seluruh keluarga itu sendiri. Oh, tepuk tangan buat Mas Akbar. Yeay, mantap. Udah baca yang komen positif aja lah ya. Baca. Itu tadi ada Dennis Ferdinand. Dennis Perunggu. Ferdinand ini perunggu. Semangat buat teman-teman Dongker. Kotak. Ini kayaknya emoji cuma nggak kebaca. Dua aja. Kota-kota. Sloppy Rob. Mana? Sloppy Rob ini Robertnya Skandal. Skandal. Semangat Delpi dan Dongker, semoga lancar segala urusannya. Hashtag. Sama ini ada Drakat Pes, Delpi semangat terus, sama Arno semoga lancar terus untuk album musa berikutnya. Mana? Enggak ada. Ini ada ini. Jangan kabe. Karena Udah ngomong tiga gelas ya keduluan rekat pes mah. Geus keduluan ku diri sendiri. Ada genial juga 666 Enial. Semangat Dongker sukses untuk semuanya apapun pilihan dan urusannya tuh. Ada Nexel jual tiket. Jual tiket Emersonic. Goblok gak anjing. Baca lagi. Oh ini Nekberg NECBERG ya, gua dukung Delpi asal dia jadi anggota politik yang benar bisa nyuarain suara rakyat. Udah nggak jadi Mas, udah mundur. Jadi Mas. Rami Satria, oh ini Mas Rami, sukses dan semangat terus barudak, semoga dilancarkan apapun pilihannya, mereka cuma bisa menghakimi dan ngomong kayak yang udah paling benar. Ini di pos mana sih, Mas? Di yang konser. Yang panjang ini. Ada 600 komen, capek itu ntar. Ya kan Nggak apa-apa, ini, Hasbi. nggak apa-apa. Kuat kok. Kira inilah kita cari. Oh ini ada Caturmat dijual Satria Lumba. Surat komplit cuman bobot Tibra yang bisa dihubungi ya. Irfan Hore lancar sakabehane mugo-mugi beres sakabehane lek. Semarang yang di Jogja itu. Oh ini Irfan Hore. Oh, oke. Halo Mas Irfan atau Mas Hore? Irfan ya. Mas Hor. Ada lagi nggak satu lagi lah. Ini Aulia Anggia, semangat Delpi dan teman-teman Dongker. Semoga lancar segala urusannya. Hashtag gitu. Baik, ini memang Terus ada dari Positif ini Dewi Sutrisno. ya positif komen-komennya. Dewi Sutrisno siapa ya? Semangat Delpi dan teman-teman Dongker, semoga semuanya cepat selesai. Enggak centang biru dikit ya? Satu kayaknya. Satu doang ya dari Ferdinand doang ya? Emang ngarap siapa? Awak Karin. Hanya Geraldine. Wah gitu kan. Ariel Noah. Lagi nggak ya? Udah. Iya benar sih. Panjang. Berarti terdekat adalah rilis single di bulan Mei. Ya mau udah mulai manggung lagi sih, Mei. Mei mulai pertama manggung lagi di mana? Tanggal 6 di Bekasi. Berarti nanti konser bakalan di Bandung nggak? Bandung. Di Bandung. Tetap mengusahain di Majestic sih. Masih di situ. Itu the best sih. The best itu. Prosedurnya udah beda ya? Bener-bener mulai dari awal lagi lah. Tapi I think it's the best place. Anjay. Maksudnya Majestic kan udah lama gak dipakai barudak gitu kan. Dalam tanda kutip ya maksudnya. Itu maternal pernah bikin kan? Enggak Enggak itu tapi bukan buat umum. bukan buat umum konten. ya. Itu kayak Terakhirnya kalau nggak salah Polster Embassy ya acaranya si Vando kalau nggak salah. udah lama juga itu. Udah lama juga itu. India juga pernah di sana. Kita nggak kenal sama India India. kan bukan barudak. Siapa itu India? Ya kalau kesini jadi barudak. Iya, karena belum kesini nggak jadi barudak. Dulu baru ngobrol. Yoi, nggak tak kenal sama kata saya. Iya. Bulan Mei itu berarti single apa judulnya?
Oh belum. Masih sementara kalau di filenya tuh Arno Bucin. Arno Bucin. Oh, ada Bucin. Oke, sekarang kita bahas Arno tentang percintaan. Dengar-dengar kacau. Album tuh bakal dirilis fisik dulu apa digital dulu? Digital. Berapa lagu nanti berarti 10? 13. Semua dijadiin single dulu? Enggak, 5 doang. Oh 5. Berarti ini udah 3 sisa 2 lagi berarti. Lagi. Awalnya tuh kan 1-1 tuh 2 tuh. Jadi satu jadi dirapel. Oh, sebulan 1. Enggak, langsung 2. Oh langsung 2. Nanti Mei itu langsung 2. Oh nanti Mei langsung 2. Arno Bucin sama Krisye sementara judulnya. Krisye. Itu dibantu sama teman kami namanya Haikal yang bikin. Haikal Alkaltiri. Bukan. Binar. Oh ini. Yang namanya Haikal. Oh. Ada alasan nggak? Alasan tersendiri kenapa digital dulu? Karena efisiensi sih sama lihat marketnya. Jadi nggak, tapi bakal ada. Biasanya ada paling fisiknya. selang bentar lah, selang sebulan atau malah 2 minggu paling Berarti sama Greedy berarti? sama Gridi. Total. Emang kalau ngelihat pasar kayak gitu gimana sih? Wah, jadi sok pinter nanti saya. Nggak apa-apa, Nggak apa-apa. kan pengalaman kamu, Iya. pengalaman kamu dan Dongkar dan Grididas. Kenapa nggak fisik dulu baru digital atau barengan digital dan fisik gitu? Ini kan kita belajar juga. Iya. Kalau saya biasanya tuh memang ngeliat ini biar ngebagi, selain ngeliat market tuh ngebagi konten biar kontennya makin banyak. Oh, memperpanjang umur konten berarti ya. Konten. Iya, iya, iya. Misalnya rilisnya besok tanggal 13 gitu Jumat. Tuh rilis tuh digital kan rame teman-teman support, ada yang ada yang story, ada yang ngapa nge-tag di-postin tuh. Terus selang beberapa hari biasanya saya kalau Jumat rilis, Selasanya open PO. Open PO buat album. PO buat Merchandise. sama kaset, terus open PO-nya terus minggu. Oh, kenapa harus open PO? Nggak ready stock? Karena belum punya duit Gridi. Oh, ada stock ya? Kami sekarang masih beraninya open PO sih, soalnya penjualan fisik kami juga nggak semua band bagus. Oh, Cuma oke. Kalau terkhusus Dongker tuh alhamdulillah masih rada bagus sih. Iya, iya, masih aman ya. Masih bagus ya. Oh, gitu. Berarti album ada target waktu rilis Agustus. Agustus 17. Yoi. Serius? Enggak. Hormat semua orang-orang. Tanggal belum tahu berarti ya? Berarti kalau jadi belum tahu juga jadi zodiaknya apa berarti albumnya nggak tahu ya? Virgo kalau Agustus. Enggak dong, Leo dong. Virgo. Oh, Virgo. Leo. Surat cinta untuk Leo Starla. tuh habis Virgo. So tahu ini orang anjing. Enggak, Virgo. Virgo mah September awal. Kan Agustus. Oh iya benar ya. Agustus tuh masih Virgo Iya, iya. Agustus. Ke belakang ya. 2 minggu Karakternya terakhir. gimana tuh kalau Virgo? Lucu. Lucu. Boleh. Udah Satu lagi apa lagi? Kita sering ngobrolin, anjing si Dongker bertaruh pada api 1 juta play di Spotify. Itu nyangka gak sih? Atau setelah viral makin naik gak sih sebenarnya? Enggak Kalau terlalu sih. Nggak terlalu tapi ada aja sih. Listenernya turun kan. Awalnya tuh sempat nyentuh 350.000, 400.000 pernah. Sekarang jadi 83.000. Oh akhirnya 83.000. Tapi per hari tuh kan saya masih sering ngamatin ya. Waktu viral tuh pernah sehari tuh nambah 20.000. Playnya yang bertaruh pada api. Jadi bertaruh pada api hari ini 1.200.000 gitu. Besoknya 1.220.000. Itu waktu viral yang seminggu tuh masih sering gitu. Sekarang tuh udah turun lah, nambahnya 6.000. Oh. Berarti kalau mau banyak harus viral lagi ya? Jangan deh capek. Viral yang positif mah. Viral yang positif ya. Boleh. Nah ini pertanyaan saya juga mau nanya. Iya. Kenapa sih bisa viral tuh bertaruh pada api? Kan kalau saya dengar Menurut kalian? vokalnya juga kayak Palas. falas gitu. Betul. Soalnya gini, Gak bagus bener. gitu lah kasarnya. Aku dengerin di kantor. Teman kantor aku ngomong, lagu apa sih? Berkali-kali kayak, anjing halus Atau ya Ulang. Aku naon sih anjing ya cenah anjing. Apalagi kalau live Mas, wah kacau itu Pas emang saya harus. pertama tuh kayak anjing kayaknya udah pensiun lah jadi. Tapi pertama kali live itu yang ada dokumentasi propernya tuh sama Nocturnal Bliss ya. Iya, iya. Wah ini vokal saya jelek banget. Jadi waktu orang bilang vokal saya jelek tuh saya udah saya lebih dulu tahu daripada dia kan. Akui aja. Jelek bro. Jadinya nggak ngedrop ya. Saya udah tahu dari awal, Iya, saya udah tahu bener. vokal saya jelek. Tapi ya gimana lagi yang Nggak, yang bikin viral tuh menurut kalian apa sih? Yang bikin lagu Yang bikin itu jadi meledak 1 juta play. Momentum kayak semua instrumennya kan kayak Easy. artwork, terus kayak itu lagu yang emang sedikit lebih beda dari lagu-lagu sebelumnya. Terus artworknya juga mendukung banget. Sama liriknya sih. Liriknya sih yang Multi tafsir itu ya. ya kayak dari intro sampai outronya tuh dia cukup apa ya, kena gitu. Tapi Ke hati. kalau kesadaran kita waktu bikin tuh ini yang paling signifikan tuh kami pertama kali bikin karya yang pengen didengar orang banyak tuh bertaruh pada api. Oh. Jadi tuh
pede lah gitu. Emang ada harapan di situ ya. Oh iya. Jadi ada kalau album karya-karya kami sebelumnya tuh bikin lagunya tuh bodo amat sama audiens. Jadi saya sama anak-anak tuh bikin lagu gini, oke. Jadi kalau sekarang tuh ada bikin lagu gimana ya biar didengar orang. Misalnya contohnya tuh lagunya diperpanjang, terus chordnya dipersimpel. Habis itu artworknya tuh jangan yang serem-serem. Iya. Apalagi ya? Kualitas produksinya kualitasnya. diperbagus. Iya. Jadi ada itunya harapan tersebut dituangkan dalam produksinya tuh dalam bentuk itu. Oke. Bentuknya harapan sih paling nggak yang sampai ini pasti viral. Berarti berhasil ya bisa dibilang. Alhamdulillah bisa dibilang berhasil sih. Tapi kalau di awal malah kenapa bertaruh keluarin di single pertama karena emang nggak ada ekspektasi Mas. Kaminya emang ini lagu yang biasa kan soalnya gitu. Masih suka lagu yang Penggal kenceng-kencengan gitu si Downstroke-nya gitu. Ternyata lagu ini yang karena sudah sempat dibawain tuh 4 bulan gitu, nggak ada yang nyanyi sama sekali. Karena belum dirilis. Iya, bener juga ya, benar ya. Nggak ada yang nyanyi. Belum dirilis. Siapa yang mau nyanyi? Cuma kan beberapa panggung kan ya, udah ke beberapa panggung terus ada orang juga yang sama nonton. Sama yang nonton ada satu lah yang nyanyi gitu. Cuma nggak se ekspektasi apa gitu. Rilisnya kan November tanggal 25. Pertama kali dibawain tuh di acara Noise Story tuh Maret 2020. Pertama dibawain nggak ada yang nyanyi. Iya, nggak ada yang tahu. Tapi kayaknya dari judulnya juga cukup kuat sih. Judul sama Iya sih. Pada dapil kan. Nggak ada. Tapi sih ya, di durasi juga lama juga kan lagu Dongker yang terpanjang ya. Tapi ntar kayaknya ada yang lebih lama deh. Berapa menit? Indonesia itu 4 menit lebih dikit sih. Kalau sekarang 5 menit, cuma dari Arno tuh ada masukan buat dipotong beberapa part. 5 menit lah. Ya nggak nyampe 8 menit kayak Haul. Iyalah. Gak sanggup. Pengen kesebut. Ya, ke film ya. Biar promosi juga terselubung gitu. Jadi masuk video di YouTube. Iya, boleh. Ya udah tuh ya kalau gitu terima kasih banyak Dongker, Delpi, Arno, Bilal dan Zikri, salam. Semoga sehat cepat selalu. sembuh ya keluarganya Bilal dan Zikri. Dan jangan lupa nanti kalau single kirim dulu ke kita Curi Dengar. Ya, pasti. Kan rilis Jumat. Jadi kita Kamis. Kan beda berapa jam doang. Biasanya sih di kita setel jam 9 atau setengah 9. Jam 10 tuh udah ada di Apple Music. Jadi nggak curi-curi banget sebenarnya. Nggak yang jauh banget gitu. Jadi masih aman lah buat teman-teman musisi ya. Oke. Terima kasih sekali lagi Dongker. Semoga sukses dengan. Oh, ada yang WhatsApp. Ada yang WhatsApp. Anjay. Bentar ya. Halo, selamat sore. Sorry Mas Gibran Adi. Kita ke dari jam 21.12 anjing sejam yang lalu. Enggak dilihat. Mas Gibran sorry banget baru dibaca WhatsApp-nya nih, internetnya lagi down. Saking banyaknya. Kenapa namanya Dongker terus bodong keker teh maksudnya apa gitu Dari siapa itu? Gibran Adi. Mas Gibran Adi. Ini foto sama tunangannya ya. Shout out to Gibran Adi. Satu-satunya yang WhatsApp kita. Ini boleh nih. Boleh nih kayaknya nih. Dapat apa? Dapat Sima. Enak. Oh iya. Boleh Mas Gibran. Minta alamat kita kirim produk maternal. Cara sih nak setengah ada kendai. Kita balas aja. Halo Mas. Ini mau dibahas, mau dibalas, mau dijawab. Ini mau dijawab pertanyaannya. Itu ngetik, berarti balas WhatsApp-nya. Iya. Ya udah jawab lewat WhatsApp aja. Oh iya. Apa di voice note ya? Kenapa namanya Dongker? Karena Dongker itu bagian dari warna. Nah, karena kami anak seni rupa. Dongker bagian dari warna karena Dongker anak seni rupa. Bagian dari warna. Kenapa bisa bodong kekar tuh yang ngasih teman kami namanya Juzari. Oke. Juzari yang kemarin ngajak kami naik gunung. Oh. Jadi tiap ada yang nanya apa artinya bodong kekar atau Dongker, pasti jawabannya beda-beda. Terserah kela Kang. Siap. Standby aja tuh ya. Siap standby. Dongker tuh aja. Dari biru Dongker kan. Enggak, Aing seneng ini pertama kali. Kita buka. Mantap. Halo selamat malam, bisa ditelepon aja. Bisa. Mau ditelepon Mas, Kang telepon aman nggak? Wah, keren banget. Pertama kali Mas. Iya. Sejauh ini siaran? Iya. Bisa. Cuma berarti harus kasih itu ya, harus kasih headset. Headset semuanya. Coba. Tapi dulu udah ada yang nelpon nih. Belum? Ada biasanya cuma telepon. Hah? Si Hammer. Enggak usah aku ditelepon. Oh ya udah oke. Oke buat Kang Gibran Adi yang lagi di travel standby ya. Kenapa namanya Dongker? Terus bodong keker teh maksudnya apa gitu? Balikan lagi berarti. Balikan lagi. Ini udah standby dia aja. Arno menjawab.
setiap ditanya beda-beda, tapi saya kasih jawaban yang sering aja. Dongker itu adalah bodong kekar. Bodong kekar itu dulu dibikin karena gak ada ide buat nama band di patungan dari kawan-kawan kampus. Kami mau rilis EP, demo. Belum ada nama band. Ngumpul tuh kita. Ngumpul. Ngumpulnya bukan anak band, anak kampus. Anak kampus. Oke. Nama yang simpel aja, terus ngasal mininya dongker gitu. Ada tulisan dongker, tapi saya artiin bahwa bodong kekar itu waktu itu kan si dongker emang bakal masuk ke ranah ya katakanlah skena punk. Jadi emang anak kecil yang kekar gitu. Bodong kan masih bayi lah katakanlah. Kekar dinarasikan sebagai anak yang berani. Kami datang dengan bawa narasi besar gitu. Itu aku utarain di Festival Kamu Kota dulu. Iya nggak sih? Iya bilang gitu. Bodong kekar gitu. Oke, sudah Kalau Bada dijawab. Gehel ya itu dari judul lagu. Geus anjir geus geblek itu kita di WhatsApp. Sudah dijawab ya. Jadi ngobrol. Terima kasih Mas Gibran pertanyaannya dan menjadi orang pertama yang menanyakan ulang The one tahun. and only. Sorry banget baru dibuka WhatsApp-nya. Ya, Minta alamat. hati-hati di jalan. Kirim aja ya. Iya boleh. Dapat produk maternal ya. Ya, iya. Nyesel tuh yang gak nanya tuh. Disaster ya. Iya. Tolong diisi nama, alamat, nomor HP. Geus teu kudu diobrol. Baju dongker nggak mau ngasih. Dan. Boleh. Alamat Mas, alamat. Ya udah ini nanti Kirim saya Mas dikirim. Sbi. Oke, siap. Oh, dapat Tuh, baju dongker juga. Dapat baju dongker. Tuh kan. Baju haul Jadi enggak lebaran Mas Gibran Adi. Baju haul enggak? Takut nggak dengerin. Oh, iya. Ini kan takutnya ditanya, sebutkan 3 lagu dari Haul. Ya, bener-bener. Padahal lagunya cuma 2 gitu. Saking serunya ini ruang siaran. Mas. Tebaknya dengan jatuhnya dinding harus berakhir juga pertemuan kami. Sebagai penanda ya, sebagai penanda kita harus sudahan.